Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nabila Fajriyati dari kelas 3E mata kuliah Sejarah Al-Quran yang diampu oleh Bapak Dr. Hasani. Di sini saya akan membahas tentang penerjemahan Al-Quran. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa sih terjemah itu. Nah, jika dilihat secara umum, terjemah ialah, ini menurut KBBI ya, atau yang kita kenal dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terjemah ialah suatu kegiatan menyalin atau memindahkan sesuatu dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Atau dengan kata lain, itu ialah mengalih bahasakan sesuatu dari ke bahasa yang lain gitu. Nah, kalau dilihat secara umum, terjemah itu memindahkan sesuatu dari bahasa asalnya ke bahasa yang lain yang diinginkan gitu. Jadi itu terjemah secara umum. Namun yang kita bahas di sini ialah seperti yang tertera di dalam Kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Disebutkan bahwa pengertian terjemah ialah memindahkan Al-Quran dari bahasa asing selain bahasa Arab, dari bahasa asalnya yaitu bahasa Arab ya. Nah, jadi terjemah yang kita bahas itu adalah memindahkan ayat Al-Quran dari bahasa asalnya yaitu bahasa Arab ke bahasa yang lain yang diinginkan. Itu adalah terjemah cara yang kita bahas. Nah, dalam konteks Al-Quran, terjemahan Al-Quran itu pada dasarnya adalah tafsiran Al-Quran yang paling ringkas dan sederhana, penjelasan atau keterangan tentang maksud dari firman Allah Ta'ala. Nah, lalu buat apa sih ada terjemah ini? Nah, tujuan dari penerjemahan Al-Quran ini ialah yang pertama, untuk mengetahui makna dan isi kandungan di dalam Al-Quran. Ya, tentu saja, karena tidak semua orang bisa memahami bahasa Arab, atau tidak semua orang paham dengan bahasa Arab. Makanya adanya penerjemahan ini supaya dapat membantu pemahaman orang yang tidak bisa memahami bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu para penghafal Al-Quran dalam menghafalkan. Karena di sebagian orang ada, jika ingin menghafal, maka dia harus memahami dulu sesuatu yang ingin dihafalnya itu. Nah, yang para penghafal Al-Quran juga begitu. Mungkin ada yang jika ingin menghafal itu dia harus memahami dulu apa itu maksud dari yang dihafalnya itu, maksud dari ayat itu apa gitu. Jadi adanya penerjemahan ini untuk membantu para penghafal Al-Quran dalam menghafalkan Al-Quran, atau supaya bisa memudahkan. Nah, yang ketiga, membantu mewujudkan kegiatan keagamaan dengan menyebarluaskan Al-Quran. Nah, jelas seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tujuan penerjemahan itu untuk mengetahui isi dan makna kandungan dalam Al-Quran. Nah, jika kita sudah paham makna dan isi kandungan dalam Al-Quran, maka kita juga bisa membantu memahamkan orang lain dengan menyebarluaskan isi kandungan Al-Quran ini sendiri gitu. Jadi selain kita paham dengan diri kita sendiri, tapi kita juga memahamkan orang lain. Nah, itu tujuan dari penerjemahan Al-Quran. Nah, lalu apa sih macam-macam terjemah itu? Nah, terjemah itu ada dua. Yang pertama, terjemah harfiah atau bisa disebut juga dengan terjemah lafziyah, yaitu mengalihkan lafaz-lafaz dari satu bahasa ke dalam lafaz-lafaz yang serupa dari bahasa yang lain sedemikian rupa sehingga susunan dan tertib bahasa kedua sesuai dengan tertib bahasa pertama, atau dengan kata lain menerjemahkan dengan kata per kata. Nah, jadi terjemah harfiah itu kita menerjemahkan ayat Al-Quran kata per kata gitu. Jadi satu kata diterjemahkan seperti itu. Itu terjemah harfiah. Maksudnya ialah menerjemahkan Al-Quran sama persis dengan lafadznya, mufradnya, jumlahnya, dan tarkibnya. Nah, ini sama seperti menempatkan susunan katanya di tempat yang sama, dan orang-orang menamai metode ini dengan
terjemah lafziyah. Yang harus kita tahu adalah terjemah lafziyah ini sangat sulit. Kenapa? Karena menemukan kata-kata yang sama dalam bahasa lain itu umumnya sulit. Kebanyakan penerjemah karena alasan ini mengalami banyak kesulitan. Selain itu, dalam banyak kasus, terjemahan-terjemahan seperti ini tidak bisa menjelaskan makna secara keseluruhan dari satu ayat Al-Quran gitu dengan sempurna. Jadi tidak bisa memahamkan orang lain secara sempurna, tapi hanya bisa memahamkan dari segi kata per kata. Nah, itu disebabkan oleh ketidaksepadanan makna kata dalam bahasa Arab dan makna bahasa penerjemah. Jadi penerjemah lafziyah ini sangat sulit ya dilakukan, karena memang tidak semua yang di bahasa Arab itu ada di bahasa yang lain, seperti mungkin bahasa Indonesia. Nah itu tidak mungkin, pasti ada suatu kata yang asing atau tidak bisa dijelaskan dalam bahasa lain gitu. Jadi itu sulitnya menerjemahkan secara lafziyah. Nah, lalu yang kedua ada terjemah tafsiriyah, atau terjemah maknawiyah, yaitu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa yang lain tanpa terikat dengan tertib kata bahasa asal atau memperhatikan susunan kalimatnya. Nah, jadi terjemah tafsiriyah ini sama seperti penafsiran ya. Jadi kalau ada ayat Al-Quran itu tidak dijelaskan kata per katanya, tapi secara keseluruhan. Terjemah tafsiriyah itu kalimat awal bisa diartikan tanpa harus mengurangi makna dengan sedapat mungkin, menyesuaikan dengan makna dalam bahasa terjemahan ya. Nah, dalam terjemahan seperti ini, selama tidak merusak makna penerjemah, tidak harus mengikuti susunan kata dalam teks aslinya, karena tujuan terjemahan yang ini itu hanya untuk memahamkan ya. Kalau mungkin terjemah lafziyah itu membantu untuk memahami kata per katanya. Nah, tapi terjemah tafsiriyah ini untuk membantu seseorang supaya bisa memahami Al-Quran secara keseluruhan tanpa bingung dengan kata-katanya. Itu terjemah tafsiriyah. Lalu bagaimana sih cara kita membedakan antara terjemah harfiah dengan terjemah tafsiriyah itu? Nah, ini bisa kita lihat ya, saya ambil contoh dari Quran surah Al-Isra ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Al-ayat sadaqallahul azim. Nah, ketika seseorang hendak menerjemahkan ayat di atas, ayat yang tadi dengan terjemah harfiah, maka dia akan katakan, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Nah, terjemahan seperti ini tentunya jauh dari maksud ayat tersebut yang sebenarnya, dan orang yang mendengarnya pun akan merasa aneh dengan terjemahan itu. Jadi maksud dari ayat itu apa? Maksudnya itu bagaimana gitu. Itu aneh ya. Nah, berbeda ketika seseorang hendak menerjemahkan dengan terjemah tafsiriyah, maka dia akan menjelaskan bahwa ayat tersebut melarang untuk berlaku kikir. Lalu bagaimana sih hukum menerjemahkan Al-Quran ini, boleh atau enggak sih gitu. Nah, dalam terjemah tafsiriyah dan terjemah harfiah ini berbeda hukumnya ya. Yang pertama, terjemah tafsiriyah. Penerjemahan Al-Quran dengan makna menyampaikan dan menafsirkan makna Al-Quran itu sendiri atau tafsiriyah, hukumnya adalah boleh atau jaiz. Tapi hendaknya dilakukan dengan syarat-syarat penerjemahan yang akan dijelaskan nanti. Nah, jadi terjemah tafsiriyah ini menurut para ulama itu boleh saja. Tapi hendaknya tidak dilakukan oleh sembarang orang, atau tidak semua orang bisa menerjemahkan Al-Quran gitu. Nah, itu hukum dari terjemah tafsiriyah. Sedangkan terjemah harfiah itu menerjemahkan Al-Quran dengan mengungkapkan makna dan maksudnya ke bahasa lain secara lafadz atau harfiah adalah mustahil.
untuk dilakukan. Bahkan sebagian ulama mengharamkan untuk menerjemahkan Al-Quran secara harfiah, karena terjemah harfiah itu sangat sulit untuk dilakukan seperti yang tadi saya bilang ya. Menurut Syekh Mana Al-Qotton dalam bukunya menjelaskan bahwa mereka yang mempunyai pengetahuan tentang bahasa tertentu mengetahui bahwa terjemah harfiah dengan pengertian yang sesuai konteks itu tidak akan bisa dicapai, sebab karakteristik setiap bahasa itu berbeda satu sama lain dalam hal tertib bagian kalimatnya. Nah, oleh karena itu, jika seseorang menerjemahkan secara harfiah itu mustahil untuk dilakukan. Bahkan sebagian para ulama itu mengharamkan untuk menerjemahkan Al-Quran secara harfiah karena sulitnya ini gitu ya. Nah, selain itu, bahasa Arab itu banyak menyelipkan rahasia-rahasia bahasa yang susah untuk digantikan oleh ungkapan bahasa lain. Maka, atas pertimbangan di atas, maka tidak ada seorang pun yang merasa ragu tentang haramnya menerjemahkan Al-Quran dengan terjemah harfiah, karena akan ada banyak perbedaan. Betapapun si penerjemah itu memahami betul-betul gitu bahasa-bahasanya, uslub-uslubnya, susunan kalimatnya, dan lain-lain. Karena sulitnya menentukan makna dari bahasa satu ke bahasa yang lain, dan karena ada banyaknya bahasa-bahasa Arab yang susah dimengerti, maka banyak yang bilang bahwa terjemah harfiah itu mustahil untuk dilakukan. Bahkan sebagian para ulama mengharamkan untuk menerjemahkan secara harfiah ini gitu ya. Nah, di dalam menerjemahkan Al-Quran ini ada syarat-syarat untuk penerjemah. Jadi tidak semua orang bisa menerjemahkan Al-Quran secara bebas ya. Karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penerjemah. Yaitu yang pertama, penerjemah harus tahu dua bahasa, ya ini bahasa asal dan bahasa terjemahannya. Ya tentu saja, karena jika penerjemah itu tidak akrab dengan dua bahasa itu, tidak terbiasa atau tidak tahu dua bahasa itu, misalnya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, maka tidak akan bisa terwujud terjemahan Al-Quran itu, karena dia sendiri ya tidak tahu dua bahasa itu. Karena jika seseorang tidak tahu, maka tidak akan bisa menjadi penerjemah. Lalu yang kedua, akrab atau biasa dengan metode dan karakteristik bahasa yang ingin diterjemahkan. Ya pasti antara satu bahasa dengan bahasa yang lain itu memiliki metode dan karakteristik yang berbeda. Nah, makanya si penerjemah itu haruslah akrab atau biasa dengan metode dan karakteristik dari bahasa yang ingin diterjemahkan itu. Lalu yang ketiga, penerjemah Al-Quran adalah seorang muslim. Maka penerjemah non-muslim itu tidak dibenarkan dalam menerjemahkan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan la yamassuhu ilal mutahharun. Tidaklah seseorang bisa memegang Al-Quran kecuali orang yang suci gitu. Orang yang suci di sini maksudnya adalah bisa jadi orang yang muslim. Nah, maka non-muslim itu tidak dibenarkan untuk menerjemahkan Al-Quran. Nah, penerjemah Al-Quran itu haruslah seorang muslim. Nah, jika seorang non-muslim ingin menerjemahkan Al-Quran, maka dia harus masuk Islam dulu. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, penerjemah Al-Quran adalah orang yang adil dan sikoh atau bisa dipercaya. Ya iyalah, jika seorang penerjemah itu suka bohong, maka siapa yang akan mempercayai terjemahan itu? Betul? Ya, itu syarat-syarat bagi terjemah. Nah, bagi terjemah harfiah itu punya dua syarat tambahan, yaitu yang pertama, adanya kosakata atau mufrodat yang lengkap dalam terjemahannya dan sama dengan kosakata bahasa aslinya. Yang kedua bahasa itu serupa dalam dhamir mustatir atau dalam kata ganti yang tersembunyi. Itu syarat-syarat bagi penerjemah ya. Nah, lalu bagaimana sih latar belakang adanya penerjemahan Al-Quran itu hingga bisa seperti sekarang ini gitu, ada berbagai macam terjemahan Al-Quran. Nah, sejarah penerjemahan Al-Quran itu memang tidak dapat dipungkiri diprakarsai oleh para orientalis yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa mereka, karena saat itu umat Islam dan para ulama masih disibukkan dengan perdebatan hukum dalam menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa yang lain. Jadi mereka tuh masih berdiskusi, mendebatkan tentang hukum menerjemahkan Al-Quran itu bagaimana gitu. Itu
pada saat itu, makanya diambil alih oleh para orientalis. Nah, pada mulanya para orientalis ini menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Latin. Namun terjemahan-terjemahan yang lahir setelahnya, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin ini, tidak langsung menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arabnya, dari Al-Quran aslinya gitu. Akan tetapi mereka itu menerjemahkan dari menerjemahkan dari Al-Quran bahasa Latin itu. Jadi rujukan utama mereka bukan Al-Quran yang berbahasa Arab, sehingga itu menyimpang kan. Nah, lalu berangkat dari rasa keprihatinan atas beredarnya terjemahan-terjemahan Al-Quran yang dilakukan oleh para orientalis ini, yang justru mereka itu menerjemahkan Al-Quran berisi penambahan dari mereka gitu, berisi cacian dan bantahan terhadap isi Al-Quran itu. Maka akhirnya beberapa tokoh muslim pun terpanggil untuk menerjemahkan Al-Quran, meskipun sebelumnya para ulama melarang usaha menerjemahkan Al-Quran ini. Jadi pada awalnya para ulama nih tidak memperbolehkan untuk menerjemahkan Al-Quran. Tetapi karena melihat para orientalis, mereka itu semakin menyimpang, yang awalnya mereka menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab, tapi mereka selanjutnya menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Latin itu. Bahkan mereka menambahkan bantahan dan cacian terhadap isi Al-Quran. Nah, karena menyimpang dan karena tidak sesuai, maka ada beberapa tokoh muslim yang terpanggil jiwanya untuk menerjemahkan Al-Quran gitu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua, dan jika ada kata-kata yang salah atau khilaf, mohon dimaklumkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.